Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang hukum Newton. Hukum Newton sendiri ada 3 macam, yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Pertama kita akan mempelajari tentang hukum 1 Newton. Sebelumnya marilah kita melakukan percobaan sederhana tentang sifat kelembaban suatu benda. Mari perhatikan video percobaan berikut ini. Oke, baiklah anak-anak. Untuk hari ini kita akan praktek mengenai hukum 1 Newton, yaitu tentang sifat kelembaban suatu benda. Apa saja alat-alat yang kita butuhkan? Yang pertama adalah 1 lembar kertas HVS, kemudian ada 1 buah gelas yang terbuat dari kaca. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Langkah pertama adalah meletakkan kertas di atas meja, kemudian menaruh gelas di atas kertas seperti ini ya. Nah, lakukan dengan hati-hati, soalnya nanti kalau sampai gelasnya jatuh ke bawah bisa pecah ya, dan bisa melukai anak-anak. Kemudian tariklah kertas HVS ini secara horizontal, berarti mendatar ya, dengan sekali hentakan yang cepat seperti ini. Perhatikan anak-anak ya. Sekali lagi ya, kita ulangi sekali lagi. Letakkan gelas di atas kertas seperti ini, kemudian kita tarik secara horizontal dengan sekali hentakan dengan cepat. Oke, seperti itu ya anak-anak. Nah, pada percobaan sifat kelembaban suatu benda ini, kamu dapat menemukan bahwa gelas akan tetap diam saat kertas ditarik dengan cepat secara horizontal. Hasil percobaan tersebut menunjukkan bahwa benda memiliki kecenderungan untuk tetap mempertahankan keadaan diam atau geraknya dengan kecepatan tetap yang disebut sebagai inersia atau kelembaban benda. Kesimpulan dari video percobaan tadi yaitu tentang bunyi hukum 1 Newton. Suatu benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Disimbolkan sigma F sama dengan 0. Kemudian contoh dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan hukum 1 Newton diantaranya yaitu yang pertama, ketika kita naik mobil, tiba-tiba mobil itu direm secara mendadak, maka badan kita akan terdorong ke depan. Begitu pula sebaliknya, ketika mobil itu digas secara tiba-tiba, maka badan kita akan terdorong ke belakang. Oleh karenanya, sekarang diciptakanlah sabuk pengaman atau safety belt untuk melindungi kita ketika terjadi benturan. Contoh yang lain adalah kelereng diletakkan di atas kertas, kemudian kertas ditarik perlahan-lahan bergerak mengikuti gerakan kertas. Tetapi apabila gerak kertas dihentikan, kelereng masih tetap meluncur di atas kertas. Kita masuk ke hukum 2 Newton. Perhatikan gambar berikut ya. Gambar yang atas itu massa bebannya 1 yaitu 10 gram, sedangkan gambar yang kedua atau yang bawah digantungi massa dengan beban 20 gram. Jika kedua beban bergerak dengan kecepatan yang sama, maka gaya tarikan yang paling besar adalah yang memiliki massa beban 20 gram. Sehingga dapat disimpulkan gaya sebanding dengan massa benda. Perhatikan gambar yang kedua. Jika kedua beban ditarik dengan gaya yang sama, maka gerakan beban yang paling cepat adalah yang memiliki massa yang kecil, yaitu yang 10 gram. Hal ini menunjukkan massa benda berbanding terbalik dengan percepatan benda. Sehingga berdasarkan percobaan di atas disimpulkan percepatan yang terjadi karena ada gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besar gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Dirumuskan A sama dengan sigma F per M,
di mana A adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat, F adalah gaya total, satuannya Newton, M adalah massa, satuan kilogram. Jadi A itu berbanding lurus dengan F, A berbanding lurus dengan massa benda. Contoh soal. Yang pertama, sebuah benda bermassa 10 kg bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Berapakah besar gaya yang diberikan pada benda? Penyelesaiannya yaitu diketahui atau D1, massa benda berarti M sama dengan 10 kg di sini. Kemudian ada percepatan berarti A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan besar gaya berarti F. Ya, sehingga dimasukkan rumus dari tadi ya, hukum 2 Newton, A sama dengan F per M, sehingga kalau ditanya F sama dengan M dikalikan A. 10 dikali 2 sama dengan 20 Newton. Jadi gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah 20 Newton. Contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar berikut ini. Beberapa gaya bekerja pada benda yang massanya 5 kg seperti pada gambar. Jadi massa benda ini 5 kg. Jika gaya gesekan antara benda dengan papal 0, jadi gaya geseknya dianggap 0, maka percepatan yang dialami benda adalah diketahui atau D1. Di sini ada F1 10 Newton, F2 15 Newton, F3 20 Newton, dan massa 5 kg. Ditanyakan percepatan berarti A. Dijawab A sama dengan F dibagi M. Karena F atau gaya di sini ada 3, maka sama dengan gaya resultan atau FR dibagi dengan M. FR atau gaya resultannya bagaimana? Dilihat ini arah gayanya. F1 dengan F2 searah, kemudian F3-nya berlawanan arah. Sehingga rumusnya menjadi F1 ditambah F2 dikurangi F3 dibagi M. 10 ditambah 15 dikurangi 20 dibagi 5 sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan yang dialami benda ini sebesar 1 meter per sekon kuadrat. Kita masuk ke hukum 3 Newton. Ada sebuah ilustrasi, ada gambar seseorang mendorong tembok. Doronglah tembok dengan kedua tangan kalian. Apa yang kalian rasakan? Kita akan merasakan terdorong ke belakang. Semakin kuat kita mendorongnya, semakin kuat pula kita merasa terdorong ke belakang. Kaki kita atau badan kita akan bergeser ke belakang. Jadi, bila kita memberikan gaya aksi pada sebuah tembok, gaya aksi itu berarti gaya dorongan yang kita berikan. Pada saat yang sama, tembok tersebut memberikan gaya reaksi kepada kita. Bunyi hukum ketiga Newton adalah ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua tersebut memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah terhadap benda yang sama, sehingga disimbolkan gaya aksi sama dengan gaya reaksi jika ditulis dengan rumus F aksi sama dengan min F reaksi. Kenapa di sini min? Karena gaya reaksi selalu berlawanan dengan gaya aksi. Hukum ketiga Newton adalah bahwa gaya aksi reaksi bekerja pada benda yang berbeda. Perhatikan gambar berikut. Mengapa perenang dapat bergerak melintasi air? Ya. Nah, dengan ayunan lengannya, perenang itu mengerahkan suatu gaya pada air. Air tersebut mendorong balik perenang dengan gaya yang sama dan arah yang berlawanan. Namun, jika gaya itu sama, bagaimana perenang itu dapat bergerak maju? Hal ini dapat terjadi karena gaya-gaya itu bekerja pada benda yang berbeda. Gaya aksi bekerja pada air, gaya reaksi bekerja pada perenang. Perenang tersebut yang massanya jauh lebih kecil daripada massa sekolam air
mengalami percepatan lebih besar daripada percepatan air tersebut, sehingga perenang tersebut dapat maju ke depan. Contoh hukum ketiga Newton yang lain adalah roket. Ya. Gerakan roket adalah contoh lain penerapan hukum ketiga Newton. Ketika bahan bakar dinyalakan di dalam mesin pembakar, menghasilkan gas panas. Gas panas tersebut mendorong ke segala arah di dalam roket dan menyembur keluar melalui bagian bawah roket. Dorongan gas tersebut meluncur ke atas roket. Pada saat gas tersebut menyembur ke bawah, bergerak turun, roket itu bergerak ke arah yang berlawanan sehingga roket tersebut naik ke atas. Jadi gaya aksinya adalah saat semburan roket ke bawah, sedangkan menimbulkan gas reaksinya, yaitu menyebabkan roket meluncur ke atas. Jadi ini salah tulis ya. Jadi gaya aksinya itu yang ke bawah, reaksinya itu yang ke atas. Nah, kemudian untuk tugas ada 8 soal. Silahkan anak-anak kerjakan di buku tugas. Jika masih mengalami kesulitan, silahkan nanti bertanya di grup kelas ya. Nah, ini soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3, soal nomor 4, soal nomor 5, nomor 6, nomor 7, dan yang terakhir nomor 8. Ya, jika terlalu cepat anak-anak bisa mempause atau menghentikan sementara video ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga sedikit ilmu ini tentang hukum Newton bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.